Alhamdulillah alladzi akrama man ittaqa bi jabatihi wa wa'adha man khalaqahu bi ghadabi wa 'adhabi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluhu arsala lahu bil huda wa dinil haq yudhhirahu ala dini kullih. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin rasulillahi wa khairi khalqih wa ala alihi wa sahbihi alladhi jahadu fi sabilihi. أما بعد فيا أيها الناس اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Hadirin jamaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah, mengalir obat ini marilah kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala dan selalu berusaha meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala dalam menjalani kehidupan yang singkat ini. Marilah kita selalu berusaha menyernihkan batin, meningkatkan tafakur tentang tujuan hidup yang hakiki, yakni lebih meningkatkan ketakwaan dan pengabdian kepada Allah Subhanahu wa taala, baik dalam bentuk ibadah ritual maupun sosial. Dengan cara inilah manusia dapat mengisi kehidupan ini dengan nilai-nilai luhur sebagai refleksi dari berbagai bentuk beribadat kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah. Di dalam Islam terdapat beberapa bentuk ibadah ritual yang selalu kita lakukan bersama. Ada ibadah yang sifatnya harian, mingguan, bulanan atau tahunan, dan ada pula bentuk ibadah yang wajib dilakukan sekali seumur hidup. Ibadat yang sifatnya harian seperti sholat wajib 5 waktu, sedangkan yang bersifat mingguan misalkan sholat Jumat sebagaimana yang kita lakukan bersama saat ini. Adapun yang bersifat bulanan atau tahunan misalnya puasa di bulan Ramadan, salat Idul Fitri, salat Idul Adha. Sementara ibadah yang wajib sekali dalam seumur hidup adalah ibadah haji bagi yang mampu. Selain daripada itu, masih banyak bentuk-bentuk ibadah lain yang sifatnya tidak terikat oleh waktu, seperti halnya beriktikaf, berzikir, membaca Al-Quran, berbuat baik, beramal soleh, dan lain sebagainya. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak menciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka beribadah kepadanya. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala yang berikut, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka menyembahku. Barangkali yang menjadi pertanyaan adalah, sesungguhnya hakikat ibadah itu apakah hanya sebatas ibadah-ibadah madhah seperti sholat, puasa, haji, dan zakat, sementara aktivitas-aktivitas kesolehan yang lainnya bukan termasuk ibadah? Dalam hal ini Syekhul Islam Ibnu Taimiyah memberikan pandangan tentang ibadah secara luas dan dalam. Menurutnya, arti ibadah menurut bahasa adalah sikap taat dan tunduk secara maksimal. Sedangkan dalam ibadah terdapat suatu unsur yang penting dan dominan, yaitu unsur cinta yang fitri dan pengajiban secara tulus ikhlas lahir dan batin. Sebagaimana pandangan Ibnu Taimiyah berikut, ismu jami'un likulli ma yuhibbuhu Allah wa yardahu minal aqwal wal aqwali zahira wal batina. Ibadah adalah nama yang mencakup segala sesuatu yang dicintai dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, baik yang berupa perkataan maupun perbuatan,
yang zahir maupun yang batin. Ibadah yang diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala, baik yang wajib maupun sunnah, pada hakikatnya memiliki makna merendah diri secara khusyuk, khudu, dan merunduk dengan penuh kecintaan yang sedalam-dalamnya. Karena substansi dan esensi cinta dan sesungguhnya adalah pengabdian dan pengorbanan secara tulus dan ikhlas. Kedalaman dan kesempurnaan cinta itu hanya patut diberikan kepada Allah Subhanahu wa taala semata. Kecintaan kepadanya selain daripada Allah harus diletakkan dan diposisikan di bawah kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam hal ini sebagaimana yang dijelaskan dalam firman Allah Subhanahu wa taala yang artinya, katakanlah jika bapak, anak-anak, saudara-saudara, istri kamu, keluargamu, harta kekayaan yang kamu usahakan, pernikahan yang kamu khawatirkan kerugian, dan rumah-rumah tempat tinggal yang kamu sukai adalah lebih kamu cintai daripada Allah dan Rasul-Nya dan dari berjihad di jalannya, maka tunggulah sampai Allah datang keputusannya, dan Allah tidak memberi petunjuk pada orang-orang yang fasik. Pada dasarnya, setiap amal perbuatan yang dilakukan oleh Allah, oleh orang-orang Islam dalam keperluan hidupnya, pada dasarnya setiap amal perbuatan yang dilakukan oleh orang Islam untuk keperluan hidupnya dan usaha-usaha yang dikerjakan untuk kepentingan keluarganya dapat bernilai ibadah. Begitu pula perwujudan sarana-sarana untuk mendekatkan diri kepada Allah, manakala semua itu diniatkan untuk mengabdi dan mencari keridhaan Allah. Para pegawai, para karyawan, buruh, para petani, para pedagang, pengusaha, dan para pelajar dapat menjadikan pekerjaan segala aktivitas itu bernilai sebagai ibadah apabila dirasakan pada ketentuan-ketentuan syariat. Di antaranya, yang pertama, setiap pekerjaan dan aktivitas yang dilakukan harus disertai dengan niat yang suci, yaitu niat yang sesuai dengan apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan demikian, makan dan minum pun dapat bernilai ibadah bila diniatkan agar dirinya sehat dan kuat sehingga dapat mengabdi dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bekerja yang halal dapat menilai ibadah bila dilakukan karena Allah, untuk mencari nafkah buat diri dan istri, anak dan keluarganya, sehingga mampu bertahan hidup untuk beribadah dan mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu dan seterusnya. Kedua, setiap pekerjaan dan aktivitas dilakukan tidak melanggar batas-batas ditentukan syariat Islam, tidak berlaku zalim, tidak disertai tipu menipu, tidak berdusta, tidak merampas hak-hak orang lain, tidak berkhianat, dan lain sebagainya. Yang ketiga, pekerjaan atau aktivitas yang dilakukan itu bukan termasuk yang dilakukan oleh Allah, seperti perdagangan atau perdagangan minuman keras, prostitusi, melakukan transaksi riba, dan hal-hal yang lain dilakukan dalam Islam. Bekerja dan beraktivitas pada hal-hal yang dalam agama tersebut bukan termasuk ibadah, walaupun diniatkan untuk mencari nafkah buat anak dan istri, untuk beramal dan bersedekah dari hasil karyanya itu. Tetapi semua itu merupakan kedurhakaan dan kemaksiatan serta kekejian yang berdosa besar dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, setiap aktivitas yang dilakukan dalam dilaksanakan dengan baik, sungguh-sungguh dan profesional, dengan tetap menjaga sportivitas dan akhlakul karimah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha yuhibbu idza amila ahadukum amalan ayyuqina." Sungguhnya Allah menyukai orang-orang di antara kamu yang ketika melakukan suatu pekerjaan dilakukan dengan tekun dan teliti. Yang kelima, pekerjaan-pekerjaan itu hendaklah dilakukan dengan tetap mengingat akan kebesaran dan mengharapkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai semua itu justru membuatnya lalai dari mengingat Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala,
Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wa auladukum an dzikrillah wa may yaf'alu dzalika fa ulaika humul khasirun. Wahai orang-orang beriman, janganlah harta-harta kamu dan anak-anak kamu melalaikan kamu dari mengingat Allah. Dan barang siapa yang berbuat demikian, maka mereka termasuk golongan orang-orang yang merugi. Kiranya jelaslah bagi kita bahwa ibadah dan menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala adalah tugas pokok dalam kehidupan manusia. Maupun ibadah sesuai yang dilakukan sesuai dengan ketentuan syariat serta ikhlas. Dengan demikian mengabdi kepada Allah dengan penuh kecintaan dan mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Setiap amal perbuatan yang kita lakukan dengan tetap memperhatikan hal-hal tersebut, maka bermakna dan bernilai ibadah. Sehingga dengan demikian kita tidak telah memenuhi panggilan Allah sesuai dengan tujuan penciptaan manusia dan jin, yaitu untuk mengabdi dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Setiap perbuatan yang dilakukan manusia yang baik maupun buruk tidak berimplikasi maupun kepada Allah, tetapi semua itu akan kembali diberhentikan buat manusia itu sendiri. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Man amilan sholihan filan ali nafsi wa man asa'a fa 'alaiha wa ma rabbuka bidzalamin lil 'abid." Barang siapa yang mengerjakan amal soleh, maka pahalanya untuk dirinya sendiri. Dan barang siapa yang berbuat jahat, maka dosanya atau buat dirinya sendiri. Dan sekali-kali tidaklah Tuhanmu mengenai hamba-hambanya. Segala bentuk peribadahan dan pujian manusia yang dipanjatkan kepada Allah tidak akan menambah kekuasaannya, dan keingkarannya kepada manusia kepada Allah juga tidak akan mengurangi kekuasaannya. Allah yang memiliki segalanya, Allah Maha Kaya. Allah tidak membutuhkan hambanya, tapi hambanya lah yang selalu membutuhkan kemurahan dan pertolongannya. Di dalam hadis sahih Muslim disebutkan Allah Subhanahu wa taala yang artinya, wahai hamba-hambaku, sungguh sekalian tidak akan bisa sampai kepada membahayakan aku, lalu kamu akan membuat bahaya kepadaku, dan kamu sekalian tidak akan bisa sampai memberi manfaat kepadaku, lalu kamu sekalian akan membuat manfaat kepadaku. Wahai hambaku, seandainya kamu semua dari yang paling awal hingga yang paling akhir, manusia maupun jin seluruhnya sangat takwa kepadaku, maka yang demikian itulah tidak akan menambah kerajaan atau kekuasaanku. Demikian pula sebaliknya, wahai hambaku, seandainya kamu semua dari yang paling awal hingga paling akhir, manusia maupun jin seluruhnya sangat durhaka, maka demikian itu pun tidak akan mengurangi kerajaanku atau kekuasaanku hingga sedikit pun. Hadirin jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Allah Subhanahu wa taala yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang menyuruh hambanya berbuat sesuatu, melainkan hal itu demikian kebaikan dan kemaslahatan bagi hambanya itu sendiri. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa menganugerahkan rahmat dan petunjuknya, sehingga kita mampu menjalani dan mengisi sisa kehidupan ini dengan pengabdian dan kebaktian kita kepada Allah Subhanahu wa taala secara tulus ikhlas karena cinta kepadanya dan mengharapkan ridhonya. Barakallahu wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul alim wastaghfirhu innahu wal ghafurur rahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahilladzi ja'ala at-taqwa libasas salihin
أحمده سبحانه وتعالى حمدا عبده معترف بصدق اليقين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك الحق المبين وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله سيدنا الأولين والآخرين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فيا أيها الناس اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون ولازموا الصلاة على خير خلقه عليه الصلاة والسلام فقد أمركم بذلك إرشادا وتعليما وإجلالا لنبينا وتعظيما فقد قال إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم على سيدنا محمد النبي الأمي الأواب وعلى آله وصحبه ومن والاه والأرض اللهم عن أصحابه أبي بكر وعمر وعثمان وعلي أن سائر أصحاب نبيك أجمعين وعن التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات وقاضي الحاجات وغفر الذنوب وخاطئات برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم انصر جيوش المسلمين وأنصر الموحدين اللهم أهلك الكفرة والمشركين أعداءك أعداء الدين آمين يا مجيب السائلين عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واذكروه على نعمه يزدكم واسألوا من فضله يعطيكم وذكر الله أكبر أقيموا الصلاة